Ya, kalau sudah siap, silakan buku yang tidak berkepentingan dengan mata pelajaran ekonomi harus dimasukkan ke dalam tas kalian masing-masing ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kedua kelas ikuti doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk tegakkan dan masing-masing berdoa dimulai. Doa. Oke, sebelum mulai, saya akan absen kalian dulu ya. Ahmad Hamzah. Oke, jadi aturannya clear doanya sendiri. Jadi aturannya kalau saya bilang bu, kalian tepuk meja. Kalau saya bilang flat, kalian tepuk tangan. Dan kalau saya bilang snack, kalian berbisa gitu ya. Ambil permen yang ada di meja. Kalau saya bilang bu, kalian tepuk meja. Kalau saya bilang flat, kalian tepuk tangan. Terakhir, kalau saya bilang snack, kalian ambil permen yang ada di meja kalian. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Perasaan kalian di sekolah itu gimana? Senang, sedih? Bahagia. Bahagia apa tuh bahagia? Ada ingin Oke. Ada yang ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Pasar. Oke, kita akan membahas mengenai pasar. Pasar itu apa? Tempat jual beli. Oke, betul. Kita akan masuk di materi pasar dan juga terbentuknya harga pasar. Jadi pasar itu adalah tempat bentuknya antara penjual dan juga pembeli untuk dapat melakukan transaksi gitu ya teman-teman. Pasar itu apa? Oke. Pasti kalian sudah nggak asing lagi ya dengan pasar. Kalian pasti pernah ke Indomaret atau gitu ya teman-teman. Jadi pasar itu ada pasar tradisional, modern, persaingan
ketika di pasar. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke, jadi di sini keseimbangan harga itu dapat terbentuk karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga yang telah ditawarkan. Jawabannya yang teman-teman, keseimbangan harga itu dapat terbentuk dari kesepakatan antara penjual dan juga pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah dan juga tingkat harga tertentu. Jadi misalnya kalian kan kalau misalnya kalian jadi pembeli nih, saya menjual. Nah, saya menjual harga ini 50.000. Tapi karena kalian nggak sepakat dengan harga itu, kalian akan menawar. Misalnya kalian akan menawar dengan harga 30.000. Pasti ada perbincangan gitu. Oh, nggak bisa itu, nggak bisa turun. Atau misalnya diturunkan jadi 45.000. Dan pembeli pun sepakat dengan harga tersebut, ini ya teman-teman. Nah, jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli itu dimasukkan ke dalam keseimbangan harga. Jadi intinya keseimbangan harga itu terbentuk dari proses kesepakatan ya teman-teman terkait harga barang yang telah dijual. Oke, jadi pasar itu terbagi menjadi dua. Ada permintaan dan juga penawaran. Ada yang tahu permintaan itu apa? Keinginan seseorang untuk mendapatkan sebuah barang. Oke, betul ya. Permintaan atau demand adalah suatu keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan juga waktu tertentu. Jadi permintaan ini dianggap sebagai pembeli dan penawaran itu dianggap sebagai penjual. Gitu ya, teman-teman. Karena keinginan ini kan permintaan ini kan keinginan. Keinginan itu kan pasti dari pembeli. Nah, jadi begitu. Oke, di sini ada yang namanya hukum permintaan. Dia bunyinya itu jika tingkat harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, jika tingkat harga turun maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Oke, ada yang tahu contohnya? Misalnya, harga minyak goreng sedang naik. Maka permintaan dari konsumen akan barang tersebut menurun. Begitu pula sebaliknya, jika harga minyak goreng turun, maka orang akan berbondong-bondong untuk membeli minyak goreng tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Apa dia akan viral? Beras misalnya, ya misalnya beras. Nah, ketika harga beras turun, orang akan berbondong-bondong untuk membeli beras tersebut. Tapi kalau berasnya naik, ya udah, orang kan cari yang termurah, gitu ya teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam hukum permintaan. Nah, ada yang ingin ditanyakan?
artinya penawaran ini yang mendapatkan keuntungan dia dari sudut pandang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau minta foto gitu tentang permintaan dan juga penawaran. Bisa jelasin lagi ya, silakan. Oke, masuk ke ekspektasi ya. Oke, jadi saya mau contoh yang di sini ya. Saya sebagai penjual ini deh, penghapus. Pasti ya penghapus. Saya nyetok barang ini 50 pieces gitu ya teman-teman. Nah, ketika saya menyetok ini, pasti saya berharap bahwa barang yang akan saya jual itu laris gitu teman-teman. Nah, tapi dalam realita nyatanya penghapus itu nggak laris gitu teman-teman. Jadi itu masuk ke dalam ekspektasi. Nah, jadi dia itu nggak sesuai sama pemikiran si penjual ini. Kenapa masuk jadi penawaran? Kenapa masuk? Karena kan penjual nih, penjual itu pasti memikirkan peluang-peluang yang ada kan. Pasti penjual ini, misalnya saya jual ini, terus saya mau bandingkan juga sama jual ini, misalnya larisan mana sih gitu nah. Paham? Kenapa dia masuk? Karena ya penjual pasti memikirkan barang yang akan dia jual. Jadi dia nggak sembarangan buat menjual barang ataupun jasa yang ditawarkan. Makanya dia masuk ke dalam penawaran. Karena penjual pasti mikir baik itu logika gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau cukup? Oke, sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya minta satu orang untuk dapat merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Oke, silakan. Permintaan adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa. Inilah yang disebut permintaan. Permintaan atau demand dapat dijelaskan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ya. Ada penjelasan tentang penawaran. Penawaran adalah merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawar dan tingkat harga barang itu sendiri. Teori penawaran juga menggunakan hukum sekaligus yang berarti mengapa faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Apa yang mempengaruhi penawaran apa? Ada barang, Harga barang, yang faktor. Terima kasih sebelumnya. Minggu depan kita akan membahas mengenai sistem permintaan dan juga penawaran. Oke? Sistem permintaan dan juga penawaran. Tapi sebelum saya mengakhiri lagi, saya ingin menanyakan perasaan kalian
Bahagia bu, bahagia. Lagi aja. Aku masih ada satu pelajaran lagi katanya. Yang dia bu. Nah,